Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Teman-teman yang dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan pengimian brigade dan delegasi dan jeda antara perang Uhud dan perang Khandaq. Kali ini kita akan membahas tentang perang Bani An-Nadir. Sebagaimana yang telah kita bahas terdahulu, bahwa orang-orang Yahudi merasa panas terhadap Islam dan kaum muslimin. Hanya saja mereka itu bukan orang-orang yang pandai berperang, tapi hanya suka menyebarkan desas-desus dan membuat persengkongkolan. Mereka secara terang-terangan menampakkan kedengkian dan permusuhan dan menggunakan berbagai jenis tipu daya guna menyakiti kaum muslimin tanpa berani melakukan perang. Sekalipun sebenarnya telah terjadi perjanjian dan kesepakatan antara mereka dan kaum muslimin. Mereka nampaknya dicekam ketakutan setelah terjadi peristiwa yang menimpa Bani Quraisy dan terbunuhnya Ka'ab bin Al-Ashraf, sehingga lebih mengambil sikap adem, tenang dan diam. Tapi setelah perang Uhud, mereka mulai berani lagi dengan secara terang-terangan menampakkan permusuhan dan pengkhianatan. Mereka mulai mengadakan kontak dengan kaum munafik dan kaum kafir Mekah secara rahasia dan bekerja untuk kepentingan mereka melawan kaum muslimin. Nabi SAW masih bersabar hingga mereka benar-benar sudah tambah berani setelah tragedi Ar-Raji' dan Bir Maunah, bahkan telah nekat melakukan persengkongkolan untuk menghabisi beliau. Rincian perang ini adalah bahwa beliau SAW berangkat bersama beberapa orang sahabatnya dan mengatakan bahwa mereka orang-orang Yahudi agar membantunya di dalam membayar 2 diat atau denda untuk 2 orang dari Bani Kilab yang dibunuh oleh Amr bin Umayyah Ad-Damri. Hal ini berdasarkan poin-poin kesepakatan yang wajib dilaksanakan oleh mereka. Maka mereka berkata, kami akan melakukannya wahai Abu Al-Qasim atau Rasulullah SAW. Duduklah di sini hingga kami selesaikan hajatmu. Lalu beliau duduk di pojok dinding rumah. Mereka menunggu pemenuhan janji mereka. Duduk juga bersama beliau Abu Bakar, Umar, Ali dan beberapa sahabat. Sementara orang-orang Yahudi duduk menyendiri sesama mereka. Lalu setan menggoda mereka untuk melakukan hal yang membuat mereka sengsara, dan memang sudah dicatatkan atas mereka. Lantas mereka bersengkongkol untuk membunuh beliau. Mereka berkata, dapat di antara kalian mengambil batu gilingan ini, lalu naik untuk kemudian dihempaskan ke arah kepalanya atau Nabi SAW dan meremukkannya. Orang paling jahat di antara mereka, Amr bin Jahasi, berkata, aku yang akan melakukannya. Lalu Salam bin Mishkam berkata kepada mereka, jangan lakukan itu, demi Allah, dia pasti akan diberitahu tentang apa yang kalian inginkan dan akan membatalkan perjanjian kita dengannya. Namun mereka tetap bertekad melakukan rencana tersebut. Lalu turunlah malaikat Jibril atas perintah Rabb semesta alam pada Rasulnya SAW untuk memberitahukannya perihal niat buruk mereka tersebut terhadap dirinya. Kemudian beliau cepat-cepat bangkit dan berangkat ke Madinah. Lalu para sahabat menyusul beliau seraya berkata, kami tidak menyadari kapan engkau bangkit dari tempatmu. Beliau memberitakan kepada mereka perihal niat buruk orang-orang Yahudi tersebut terhadapnya. Tak lama dari kejadian ini, beliau mengutus Muhammad bin Maslamah kepada Bani An-Nadir dan menyampaikan kepada mereka, keluarlah kalian dari Madinah dan jangan lagi bertetangga dengan kami di sana. Aku beri tempo selama 10 hari untuk kalian. Siapa saja yang kami temui masih berada di sana setelah itu, maka kami akan tebas batang lehernya. Akhirnya orang-orang Yahudi tidak mendapatkan jalan lagi selain harus keluar. Maka tinggal beberapa hari untuk bersiap-siap pergi. Namun kepala kaum munafik Abdullah bin Ubay mengirim pesan kepada mereka, tetaplah tinggal di situ, adakan pembangkangan dan jangan keluar dari rumah kalian, sebab aku membawa 2.000 orang yang akan masuk ke benteng bersama kalian dan siap mati membela kalian. Demikian juga Bani Quraisyah
dan para sekutu kalian dari kabilah Ghatafan akan membantu kalian. Karena ketika itulah kepercayaan diri orang Yahudi bangkit dan bulatlah pendapat mereka untuk mengadakan perlawanan. Pemimpin mereka, Huyai bin Akhtab, begitu antusias terhadap ucapan tokoh munafik itu. Dia lalu mengutus orang menemui Rasulullah SAW dan mengatakan, sesungguhnya kami tidak akan keluar dari rumah-rumah kami, karena itu lakukanlah apa yang kau ingin lakukan. Dan apa dilakukan lagi bahwa kondisinya memang amat kritis bagi kaum muslimin, sebab melakukan kontak sejarah dengan musuh-musuh mereka di saat-saat kritis bagi sejarah mereka seperti ini tidaklah dapat dipertanggungjawabkan akibatnya. Telah kita ketahui bahwa persekongkolan bangsa Arab terhadap mereka dan pembunuhan yang mereka lakukan terhadap para utusan mereka sangatlah keji. Makanya dari itu orang-orang Yahudi Bani An-Nadir berada dalam posisi yang sangat kuat yang membuat upaya penyerahan diri mereka hampir mustahil dan menjadikan perang dengan mereka amat beresiko. Hanya saja kondisi yang terjadi setelah tragedi Bir Maunah dan tragedi sebelumnya semakin menambah sensitivitas kaum muslimin terhadap tindak kriminal pembunuhan berencana dan pengkhianatan yang mulai terus mereka alami, baik dalam skala kelompok maupun individu. Sementara dendam mereka sudah semakin berlipat ganda terhadap para pelaku kriminal tersebut. Karena itulah akhirnya mereka memutuskan untuk memerangi Bani An-Nadir setelah mereka berniat membunuh Rasulullah SAW apapun yang resiko yang harus diterima nantinya. Tak kala jawaban Huyai bin Akhtab sampai kepada Rasulullah SAW, beliau bertakbir kemudian diikuti oleh para sahabat. Kemudian beliau bangkit untuk menggempur orang Yahudi tersebut. Beliau mengangkat Ibnu Ummi Maktum sebagai gubernur sementara atas Madinah, lalu bergerak menyongsong mereka. Sementara yang membawa panji adalah Ali bin Abi Thalib. Ketika sampai di sana, beliau melakukan pengampungan. Sementara itu, Bani An-Nadir berlindung di benteng-benteng mereka dan memperisainya dengan anak-anak panah dan bebatu yang siap dilepas dan dilemparkan. Kebetulan mereka memiliki pohon kurma dan kebun-kebun yang bantu mereka mengatasi kondisi. Karena itu, beliau memerintahkan agar ditebang dan dibakar. Mereka kemudian diisolir oleh Bani Quraidah dan dikhianati pula oleh Abdullah bin Ubay dan para sekutu mereka dari Bani Ghatafan. Dia seorang pun yang berusaha untuk menawarkan kebaikan kepada mereka ataupun menangkis malapetaka yang menimpa mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menyerupakan kisah mereka ini dengan menjadikan perumpamaan mereka bagaikan apa yang difirmankannya dalam surah Al-Hasyr ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kamatsali syaitani isqalil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um min. Artinya seperti bujukan setan ketika mereka berkata kepada manusia, kafirlah kamu. Maka tak kala manusia itu telah kafir, ia berkata, sungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Pengampungan tidak berlangsung lama, hanya berlangsung selama 6 malam saja, dan menurut sebuah riwayat selama 15 malam hingga Allah hembuskan ketakutan di hati mereka. Akhirnya mereka takluk dan bersiap-siap untuk menyerah dan meletakkan senjata. Mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW yang menyatakan, kami akan keluar dari Madinah. Beliau mensyaratkan mereka agar keluar dengan jiwa dan anak cucu mereka, tetap boleh mengangkut apa saja yang bisa diangkut unta kecuali senjata. Mereka pun menerima persyaratan itu dan merobahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri supaya dapat mengangkut pintu-pintu dan jendela-jendela. Mungkin sebagian mereka ada yang tetap mengangkut tiang-tiang dan tangkai-tangkai atap. Dan mereka membawa para istri dan bocah-bocah mereka dan menaiki 600 ekor unta. Kebanyakan mereka termasuk para pembesar seperti Huyai bin Akhtab dan Salam bin Abi Al-Haqiq bertolak menuju Khaybar. Sementara sebagian kelompok yang lain pergi menuju Syam. Hanya 2 orang di antara mereka yang masuk Islam, yaitu Yamin bin Amr dan Abu Sa'ad bin Wahab, sehingga mereka berdua boleh mengambil kembali harta-harta mereka. Rasulullah menahan senjata Bani An-Nadir dan menguasai lahan, rumah, serta harta-harta mereka. Beliau menemukan ada 50 buah perisai di jenis senjata, 50 butir telur, dan 349 pedang. Harta-harta Bani An-Nadir dan rumah-rumah mereka adalah murni milik Rasulullah SAW, di mana beliau boleh berbuat apa saja terhadapnya dan tidak membagi-bagikannya menjadi 1/5, karena Allah telah menganugerahkan harta rampasan atau fa'i tersebut kepada beliau, sedangkan kaum muslimin tidak perlu mengerahkan kuda ataupun unta untuk mendapatkannya dengan berperang. Beliau kemudian membagi-bagikannya kepada kaum muhajirin gelombang pertama secara khusus. Namun beliau juga berikan jatah untuk Abu Dujanah dan Sahal bin Hunayf, 2 orang Ansar, karena mereka berdua tergolong fakir. Di harta itu beliau mengeluarkan nafkah setahun untuk keluarganya, kemudian menjadikan sisanya berupa senjata dan kuda atau keledai sebagai bekal persenjataan di jalan Allah. Perang Bani An-Nadir terjadi pada bulan Rabiul Awal tahun keempat Hijriah, tempatnya pada bulan Agustus tahun 625 Masehi. Pada perang ini Allah menurunkan surat Al-Hasyr secara lengkap. Di situ Allah melukiskan bagaimana pengusiran terhadap orang-orang Yahudi,
membeberkan metode yang ditempuh oleh kaum munafik, menjelaskan hukum-hukum tentang fa'i, memuji kaum muhajirin dan ansar, menjelaskan bolehnya memotong dan membakar rumah, membakar tanah milik musuh demi untuk kepentingan perang, dengan menyatakan bahwa hal itu bukanlah termasuk berbuat kerusakan di muka bumi. Berwasiat kepada kaum muslimin agar komitmen terhadap ketakwaan dan persiapan akhirat, kemudian menutupnya dengan memujinya dan menjelaskan beberapa asma dan sifatnya. Ibnu Abbas pernah berkenaan dengan surah Al-Hasyr, katakan saja ia surah An-Nadir. Demikianlah ringkasan kisah yang diriwayatkan Ibnu Ishaq dan mayoritas ahli sirah seputar perang ini. Sementara Abu Daud dan Abdul Razak serta ulama selain keduanya telah meriwayatkan sebab yang lain dari perang ini. Itu tak kala terjadi perang Badar, orang-orang kafir menulis surat pesan kepada orang Yahudi. Bunyinya, sesungguhnya kalian adalah pembawa senjata dan benteng. Kalian sungguh akan memerangi sahabat kami atau Muhammad, dan sungguh kami akan berbuat begini dan begitu. Tidak ada sesuatu pun yang menghalangi antara kami dan pelayan para istri kalian. Maka tak kala surat pesan sampai kepada orang-orang Yahudi, Bani An-Nadir akhirnya bersepakat untuk melakukan pengkhianatan. Lalu mereka mengirim utusan kepada Rasul Nabi SAW yang berpesan, keluarlah dengan membawa 30 orang sahabatmu ke tempat kami, dan tunggu kami akan keluar pula dengan membawa 30 orang tokoh agama kami hingga kita bertemu di suatu tempat tertentu. Masing-masing kita menyebutkan identitas agama masing-masing, sehingga dengan begitu mereka bisa mendengarkanmu. Jika mereka membenarkan dan beriman kepadamu, maka kami semua akan beriman kepadamu. Lalu berangkatlah Nabi SAW bersama 30 orang sahabatnya. Sementara mereka juga keluar menyongsongnya dengan 30 orang tokoh agama Yahudi. Kalau sudah saling berhadapan, berkatalah sebagian mereka kepada sebagian yang lain, bagaimana kalian bisa sampai kepada yang mencelakai Muhammad? Sementara bersamanya ada sejumlah 30 orang sahabatnya yang semua menginginkan kematian sebelum Muhammad. Lantas mereka mengirim pesan lagi kepada beliau, bunyinya, bagaimana kita bisa saling memahami sementara kita berjumlah 60 orang laki-laki. Beliau keluarlah bersama 3 sahabat, akan keluar menyongsongmu 3 orang dari ulama kami. Biarlah mereka yang mendengarkanmu. Jika mereka beriman kepadamu, maka mereka semua akan beriman kepadamu dan membenarkanmu. Maka Nabi SAW pun keluar bersama 3 orang sahabatnya. Lantas mereka datang dengan menyalipkan pisau belati dan ingin membinasakan Rasulullah SAW. Untunglah ada seorang wanita yang baik dari kalangan Bani An-Nadir yang mengirimkan pesan kepada anak-anak saudaranya yang kebetulan orang muslim dari kalangan Ansar, memberitakan perihal niat Bani An-Nadir tersebut untuk melakukan pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW. Saudaranya tersebut dengan cepat langsung berangkat hingga akhirnya bertemu Nabi SAW. Lalu dia membisikkan perihal niat busuk mereka sebelum Nabi SAW menemui mereka. Maka beliau pun pulang. Keesokan paginya Rasulullah SAW pergi dengan membawa 1 kompi pasukan lalu mengepung mereka seraya berkata kepada mereka, sungguhnya kalian tidak akan mendapatkan jaminan dariku kecuali dengan perjanjian yang kalian ikrarkan. Namun mereka menolaknya. Lantas beliau memerangi mereka pada hari itu bersama kaum muslimin. Pada keesokan paginya pula beliau berangkat menuju Bani Quraidah dengan berkuda dan membawanya beberapa kompi. Karena Bani An-Nadir beliau tinggalkan dahulu. Beliau mengajak Bani Quraidah untuk mengikrarkan janji, lalu mereka menyanggupinya. Dan beliau pergi lagi dari sana menuju Bani An-Nadir pada pagi harinya dengan membawa beberapa kompi. Lalu beliau memerangi mereka hingga mereka terpaksa keluar. Beliau mereka membawa apapun yang bisa diangkut oleh unta kecuali senjata. Bani An-Nadir akhirnya membawa apa yang bisa diangkut oleh unta mereka seperti barang-barang keperluan, pintu-pintu rumah dan kayunya. Mereka merobohkan rumah-rumah mereka sendiri dan menghancurkannya, lalu mengangkut kayu yang bisa mereka angkut. Pengekstradisian mereka tersebut merupakan proses pengumpulan manusia yang pertama kalinya ke wilayah Syam. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasannya ke kesempatan yang lainnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah